Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 15 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut bahaya, sebab Engkau ya Yesus beserta kami dan menghibur kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carmen Anastasia Cecilia Ayorbaba. Kepada Saudari Carmen, kami persilahkan. Selamat pagi, judul renungan kita 15 November 2025 yaitu Pengikut Yesus menghadapi pergumulan hidup dan mati. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Selagi gerbong-gerbong kereta meluncur perlahan, kami mendapat kesempatan bagus untuk melihat negeri Swiss yang kami lewati. Di sini, di antara bebatuan dan gua-gua bumi, Tuhan telah menyediakan tempat persembunyian bagi umat-Nya. Kapel-kapel ini yang dibangun begitu tinggi di atas bebatuan terjal yang tampaknya tak terjangkau manusia, ditata sedemikian rupa untuk keamanan dan perlindungan. Kapal-kapal ini bersaksi kepada kita bahwa ada suatu masa ketika umat Allah menderita karena mereka, seperti Daniel di zaman dahulu, bertekad dalam hati mereka untuk menyembah Allah sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. Mereka tidak dapat menyetujui siapapun menjadi hati nurani bagi mereka, dan mereka merasa lebih aman di tengah belantara bebatuan dan pegunungan, tempat binatang buas bersarang dari jerat pemburu, daripada mempercayakan diri pada belas kasihan manusia yang terinfeksi agama yang salah dan semangat setan untuk mempertahankan adat istiadat dan tradisi manusia yang bertentangan langsung dengan agama Alkitab. Mereka kejam seperti serigala haus darah untuk membasmi semua orang yang berani berbeda dengan doktrin kaum kepausan, pria dan wanita yang menjadikan Alkitab dan hanya Alkitab sebagai landasan mereka, hingga sinarnya yang mulia mencerai-beraikan tradisi manusia dari jalan mereka, memperjelas jalan Tuhan. Manusia durhaka adalah agen setan. Ia menggunakan kekuatan, daya pikirnya untuk bekerja, dan setan berencana kemudian para pengikut Yesus harus bersiap untuk perjuangan hidup dan mati. Otoritas gereja bersama dengan otoritas bangsa mulai bekerja untuk melumpuhkan hati nurani, agar mereka sendiri menjadi hati nurani bagi semua orang. Jika ada orang yang berbeda pendapat dan menentang para tokoh besar di dunia ini dalam iman dan ibadah mereka, akan menimbulkan pertanyaan yang tak ada habisnya, dan mereka tidak bisa menyimpan pertanyaan ini untuk diri mereka sendiri. Semakin mereka merenungkan pertanyaan itu, semakin mereka melihat pentingnya beralih dari tradisi lama kepada firman Allah. Namun, mereka harus menghadapi konflik, bersiap untuk bertempur, bangkit di atas kehinaan manusia dan tidak membiarkan pikiran untuk mempertahankan diri menghalangi mereka dalam prospek bahaya dan mara bahaya yang tidak terukur. Sang penebus dunia telah memberi mereka dalam hidupnya sebuah contoh tentang apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana mereka seharusnya agar dapat memenangkan hidup yang kekal. Manuskrip 52 tahun 1886. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carmen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Selamat Sabat. Umat-umat Tuhan yang bersembunyi di antara bebatuan dan goa-goa adalah orang-orang Waldensia. The Great Controversy halaman 65 paragraf 3 berkata, di balik benteng pegunungan yang menjulang tinggi, yang sepanjang masa menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang teraniaya dan tertindas, kaum Waldensia menemukan tempat persembunyian. Disinilah terang kebenaran tetap menyala di tengah kegelapan abad pertengahan. Disinilah selama 1000 tahun para saksi kebenaran memelihara iman kuno. Dalam halaman selanjutnya dikatakan, Allah telah menyediakan bagi umatnya sebuah tempat perlindungan yang agung dan megah, sesuai dengan kebenaran agung yang dipercayakan kepada mereka. Bagi para pengungsi yang setia itu, gunung-gunung merupakan lambang kebenaran Yehova yang tak tergoyahkan. Gunung adalah tempat perlindungan. Itu sebabnya Tuhan sering disebut gunung perlindungan kita. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengapa gunung? Dalam halaman yang sama, The Great Controversy halaman 66 paragraf 1 berkata, Allah telah menegakkan gunung-gunung dan mengikatnya dengan kekuatan. Tak ada tangan selain tangan yang maha kuasa yang dapat menggesernya. Dengan cara yang sama, Dia telah menetapkan hukumnya, fondasi pemerintahannya di sorga dan di bumi. Inilah dasarnya gunung adalah tempat perlindungan umat-umat Allah. Selain daripada gunung-gunung itu adalah kokoh dan kuat, dan hanya tangan yang maha kuasa, tangan Allah yang dapat menggesernya. Namun demikian, orang-orang Waldensia tetap menghadapi pergumulan hidup dan mati. Kemenangan akhir halaman 68 paragraf 2 berkata, selama zaman kegelapan dan kemurtadan, terdapatlah orang-orang Waldensia yang menyangkal supremasi Roma, yang menolak penyembahan patung karena dianggap sebagai pemujaan terhadap berhala, dan yang memelihara hari Sabat yang benar. Mereka tetap mempertahankan iman mereka meskipun di bawah topan oposisi yang ganas. Sekalipun dilukai oleh tombak Savoyard dan dihanguskan oleh api Romawi, mereka tetap berdiri tabah walaupun menghadapi mara bahaya demi firman Allah dan kehormatannya. Saudaraku dalam Tuhan, orang-orang Waldensia pekerjaannya adalah petani dan bukan orang-orang berpendidikan tinggi. Tetapi mereka adalah orang yang pertama di Eropa yang mempunyai terjemahan kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Mereka memiliki kebenaran yang tidak dipalsukan. Dan karena mereka punya kebenaran yang sejati, Roh Nubuat menyatakan mereka menjadi sasaran kebencian dan aniaya. Hal yang sama masih terjadi di zaman ini. Mereka yang mempunyai kebenaran sejati dari Alkitab menjadi sasaran kebencian dan aniaya dari gereja. Lukisan di layar adalah gambaran bagaimana orang-orang Waldensia didorong jatuh ke bawah jurang, menghantam batu cadas, dan ditusuk dengan tombak. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Massacre of Merindol atau pembantaian Merindol. Orang-orang Waldensia memilih lebih baik mati daripada menyangkal iman mereka. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 326 paragraf 3. Di sini, di antara bebatuan dan gua-gua bumi, Tuhan telah menyediakan tempat persembunyian bagi umat-Nya. Kapel-kapel ini yang dibangun begitu tinggi di atas bebatuan terjal yang tampaknya tak terjangkau manusia, ditata sedemikian rupa untuk keamanan dan perlindungan. Kapel-kapel ini bersaksi kepada kita bahwa ada suatu masa ketika umat Allah menderita karena mereka, seperti Daniel di zaman dahulu, bertekad dalam hati mereka untuk menyembah Allah sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. Kemudian, mereka tidak dapat menyetujui siapapun menjadi hati nurani bagi mereka, dan mereka merasa lebih aman di tengah belantara bebatuan dan pegunungan, tempat binatang buas bersarang dari jerat pemburu,
daripada mempercayakan diri pada belas kasihan manusia yang terinfeksi agama yang salah dan semangat setan untuk mempertahankan adat istiadat dan tradisi manusia yang bertentangan langsung dengan agama Alkitab. Inilah pengalaman orang-orang Waldensia. Mereka murni, sederhana, dan penuh semangat dalam kesalehan sebagai para pengikut Kristus. Prinsip-prinsip kebenaran mereka junjung tinggi daripada rumah dan tanah, daripada teman-teman, daripada kerabat, bahkan nyawa mereka sendiri. Mereka tidak khawatir akan kematian, sebab mereka tahu mereka memiliki kebenaran sejati di dalam Yesus. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat melalui pengalaman orang-orang Waldensia, yang hidup di antara bebatuan dan dalam gua-gua di gunung. Mereka rela tinggalkan segalanya demi kebenaran firman-Mu. Mereka tidak mau menjadikan orang lain atau gereja sebagai penentu hati nurani mereka. Mereka mau firman-Mu ya Tuhan sebagai penentu hati nurani mereka. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hati nurani kami perlu dipimpin oleh rohnya Kristus. Sebab itulah kuasa yang memampukan kami untuk berdiri teguh apapun yang terjadi, bahkan maut sekalipun. Dan kami pun dapat menjadi saksi kepada banyak orang bahwa dalam Yesus, dalam firman-Nya, kebenaran sejati boleh menjadi bagian banyak orang, dan kami dapat dipersiapkan untuk kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.